Kemudian teman seniwan mengatakan kepada seniwan itu, silahkan, kalian lanjutkan saja minumnya. Aku akan ngobrol dengan teman sekelas lain. Dalam hatinya dia pun mengatakan, bajingan seniwan ini benar-benar gila. Dia dapat manajer kafe berkaki panjang, guru yang sangat cantik, dan sekarang teman berkulit halus yang menggoda. Semua gadis cantik pada berakhir di tangan orang yang salah. Seniwan kini kembali mempertanyakan, kenapa kau tidak mau berbincang lagi? Temannya itu kemudian mengatakan, kau sialan sekali. Kau padahal pemegang saham tapi tidak mengurusi apapun. Rayu saja para gadis itu. Memang apalagi yang seharusnya kubicarakan padamu. Seniwan pun kemudian mengatakan, kau dan manajer Xiao sudah membuat bar ini berjalan dengan sangat baik. Terus, kau perlu apa untuk memanggilku? Temannya itu pun kini lantas geram menyuruh seniwan pergi begitu saja. Di sana juga dengan mendengar ini semua, membuat Xiaolei mengatakan kepada seniwan itu, apakah kau benar-benar pemegang saham di sini? Kerajaanmu begitu besar sekali. Seniwan yang mendengar itu lantas mengatakan, punyamu juga cukup besar. Dengan adanya kata-kata belak-belakan seperti ini, membuat si Xiaolei tampak sedikit tertegun. Dan seniwan mengatakan jika dia belajar dari Xiaolei itu. Dengan kondisi yang ada, rekan-rekan lain pun benar-benar menatap itu dengan penuh ketidaknyangkaan. Mereka tahu jika saat ini Seniwan benar-benar telah berhasil meluluhkan hati gadis ini. Saat ini juga, Xiaolei mengatakan kepada Seniwan jika dia telah merasa pusing. Seniwan mengatakan padahal hanya minum satu, bahkan anjing liar di luar bisa minum lebih banyak daripada kamu. Xiaolei yang mendengar itu berkata, jangan bandingkan aku dengan anjing. Anjing tidak cantik dari aku. Kini Seniwan mengatakan, apakah kau pikir kau cantik? Xiaolei mempertanyakan itu kepada Seniwan. Dan senior mengatakan, ya, mungkin agak lebih cantik ketimbang anjing. Kini Xiaolei semakin mendekat dan menyuruh senior untuk mengantarkannya pulang karena dia ingin tidur. Di kondisi ini juga, mereka berdua berpamitan dengan rekan-rekan sekelas. Xiaolei juga mengatakan, maaf semuanya, ada sesuatu yang harus aku urus. Aku akan pergi dulu, lain kali kita main lagi. Semuanya pun mengerti akan hal itu dan pada saat ini rekan senior lain juga mengatakan, tetap terhubung ya. Kita semua ada di Xingcheng saat liburan. Ayo bertemu lebih sering. Dan Kiki juga mengatakan kepada Xiaolei itu, chat jika kau sudah sampai di rumah. Dalam hatinya Kiki, sang streamer mengatakan, Xiaolei jarang datang ke tempat seperti ini. Dia bukan gadis yang gampangan. Sebenarnya, mantra macam apa yang orang itu gunakan sampai dia bisa jatuh semudah itu. Sedangkan teman seniwan juga berkata dalam hatinya, bro ini benar-benar baru datang dan sudah membawa gadis tercantik ke hotel. Mungkin sebaiknya aku minta bertukar jam tangan. Kembali ke seniwan yang saat ini mengajak gadisnya untuk menuju ke asrama. Namun Xiaolei pun mengatakan, kenapa kau memberikanku pilihan ke asrama? Seniwan, apakah kau benar-benar tidak ingin terjadi sesuatu di antara kita? Seniwan pun kini mengatakan, kau ini gadis yang sangat belak-belakan sekali. Tidak bisakah bicara lebih halus lagi? Xiaolei kemudian mengatakan, halus seperti apa? Kita sudah dewasa. Kenapa tidak belak-belakan saja? Jawab mau atau tidak? Seniwan kemudian mengatakan, tentu saja. Bukan berarti aku tidak mau. Xiaolei kemudian mengatakan, ya seperti itulah. Tapi bahkan kalaupun kau mau itu malam ini, aku tidak akan memberikan itu padamu. Apakah kau mau tahu alasannya? Seniwan mengatakan jika dia tidak terlalu ingin tahu. Namun Xiaolei tetap mengatakan, akan kuberitahu kepadamu. Itu karena saat pertama seorang gadis itu sangat berharga sekali. Aku mau kencan beberapa kali dulu denganmu. Seniwan mengerti akan hal itu. Dan saat ini juga, Xiaolei mengatakan jika dia telah mengajukan permohonan ke lembaga kewirausahaan untuk uang. Dia tahu tentang biayanya jadi dia tidak akan lari. Seniwan pun mengerti akan hal itu. Dan Seniwan sadar jika gadis ini tampaknya materialistik, belak-belakan, tapi masih punya batas bawahnya sendiri. Tidak buruk juga, dia tahu apa yang dia lakukan dan apa yang diperlukan. Kemudian tibalah di sebuah kamar dan Seniwan mengatakan kepada gadis itu, kau bisa tinggal di ruangan ini selama yang kau inginkan. Aku akan pergi dulu. Xiaolei kemudian mengatakan, tunggu sebentar. Bagaimana kalau kau memberikan sedikit kecupan kepada diriku ini? Seniwan pun mengatakan, apakah ini adalah tentang penggodaan yang kau lakukan? Xiaolei pun mengatakan jika dia hanya ingin satu kecupan saja, tidak lebih daripada itu. Seniwan mengerti akan hal itu dan ketika Xiaolei memejamkan matanya seperti itu, Seniwan malah meraih kebahagiaan yang lebih bawah daripada mulut itu.
sehingga membuat Xiaoli benar-benar tampak terkejut akan hal itu, karena Xiaoli sebelumnya tidak memberitahu di mana tempat yang seharusnya Shen Yuan lakukan kecupan. Shen Yuan mengatakan kepada Xiaoli itu, "Tidak buruk apa yang kau punya itu, seperti susu dan rasanya manis." Kini, Xiaoli benar-benar telah ditipu oleh Shen Yuan itu. Dan Shen Yuan kemudian mengatakan, jika gadis lain tampak seperti ini juga, dan mereka sendiri yang menawarkan. Xiaoli kemudian mengatakan, "Aku masih tak percaya padamu. Tapi satu hal yang pasti, tadi itu cukup nyaman, tetap saja hari ini tidak boleh juga." Shen Yuan kemudian mengatakan, "Mau atau tidaknya itu terserahmu. Ingat, kau hanyalah pemain cadangan, masih belum resmi. Hari ini aku masih membiarkanmu." Di tengah kondisi yang ada membuat Xiaoli benar-benar tidak tahu dengan maksud pemain cadangan itu, dan Shen Yuan mengatakan jika nanti dia akan paham sendiri. Kemudian Xiaoli berkata dalam hatinya, "Bagus, dia tadi sedikit tertarik padaku, tapi tidak setertarik itu." Xiaoli pun kini beranggapan bahwa dia sedikit payah dan tidak bisa untuk diandalkan, tidak bisa untuk meluluhkan Shen Yuan itu. Singkatnya, beberapa waktu kemudian, setengah satu malam, Shen Yuan datang ke kediaman dari Bu Li itu, dan dia malah bertemu dengan Li Meng. Li Meng mengatakan kepada Shen Yuan, "Kenapa kau datang selarut ini?" Shen Yuan pun kemudian mengatakan jika dia saat ini telah mabuk dan dia tidak bisa menemukan tempat untuk tidur, itulah kenapa dia telat. Li Meng yang mendengar itu berkata, "Kebohongan itu bisa saja bekerja pada kakakku, tapi tidak untukku. Kau mencari dia atau aku? Kalau mencari dia, dia sudah tertidur. Sedangkan kalau aku, hari ini juga mau tidur. Silakan, carikan hari lain ketika aku mood." Namun Shen Yuan tetap memaksa masuk karena dia hanya ingin tidur di sofa itu. Dan di sana juga, Shen Yuan bergegas mengajak Li Meng untuk menuju ke sebuah ruangan. Kini, Li Meng menyuruh Shen Yuan untuk pelan-pelan karena takut kakaknya akan mendengarkan ini semua. Namun sayang, Shen Yuan tetap melaju dan berusaha untuk masuk ke kamar Li Meng begitu saja sehingga dobrakan pintu yang keras terjadi di tempat itu, membangunkan sang kakak yaitu Li Xiao. Li Xiao kini mulai bertanya-tanya. Saat ini juga Li Meng berkata dalam hatinya, "Sial sekali, menutup terlalu keras pintu tadi, pasti kakak akan terbangun." Li Xiao kini langsung menanyakan kepada Li Meng, "Apakah kau tidur? Tadi suara apa?" "Tadi aku mendengar suara yang keras." Li Meng mengatakan, "Yah kak, aku baru saja dari kamar mandi, pintunya ketutup terlalu keras, jadi itu hanya kesalahanku." Li Xiao pun kini percaya akan hal itu dan kembali ke kamarnya. Kini Li Meng mengatakan kepada Shen Yuan, "Syukurlah dia tidak tanya lagi," dan kembali ke kamarnya. "Shen Yuan, kau benar-benar bajingan. Apakah kau tidak takut? Ini akan ketahuan dan dia akan mengetahui ini semua." Shen Yuan mengatakan, "Kalau dia tahu nanti, kita tinggal melakukannya bersama-sama." Li Meng pun benar-benar terkejut mendengar perkataan dari Shen Yuan itu yang sangat sembarangan. Namun mereka tetap memainkan permainan layang-layang di tempat itu. Shen Yuan mengambil alih posisi yang sangat mantap sekali, sehingga membuat Li Meng langsung mengatakan kepada Shen Yuan itu, "Kau, jangan menyerangku secara tiba-tiba. Kau bermain begitu kasar, tidak bisakah kau lembut sedikit saja?"